Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa channel Kupas, kita berjumpa kembali di channel ini. Seperti biasa kita akan mengulas fenomena-fenomena sosial keagamaan dalam bingkai seperti yang video-video yang terakhir ini adalah ilusi keberagamaan. Nah, pada kesempatan kali ini bersama Ustadz Musa, kami akan ngobrol tentang poligami. Ini dipicu oleh pernyataan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak UU Ruzhanul Ulum, yang mengatakan bahwa untuk mengatasi AIDS antara lain adalah dengan mengizinkan suami berpoligami. Nah, poligami ini sebenarnya sudah banyak disebut sebagai solusi macam-macam. Ya. Ada solusi AIDS, ada juga bilang solusi bagi bagi orang yang belum menikah gitu kan, tidak dapat jodoh gitu, macam-macam lah. Ya, Solusi anak ya. belum punya anak, dan solusi terhadap kebebasan seksual gitu kan, moral, solusi ekonomi juga. Solusi ekonomi juga banyak lah intinya. Nah, bagaimana antum melihat pendapat atau fenomena anggapan orang terhadap poligami ini yang sedemikian rupa bahwa ini adalah solusi bagi banyak hal. Ya, terima kasih Pak Herman. Pertama, saya mohon maaf pada para pemirsa tidak bisa sesering dulu tampil di sini. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi konten kita dan tidak mengurangi juga manfaat dari channel ini. Menurut saya yang kita perlu jelajahi lebih jauh adalah fungsi agama itu atau esensi agama itu. Apakah agama itu adalah suatu atau ajaran-ajaran agama dan praktek-praktek agama itu adalah solusi sesaat bagi berbagai problematika, ataukah agama itu harus diambil sebagai sebuah paket, dan dalam paket yang bersifat wahyu ilahi itu ada prinsip-prinsip dasarnya atau usulnya, ada furu'nya. Kalau orang memulai menjalankan praktek atau agama, mencari solusi dari agama dari cabang-cabang masalah, cabang-cabangnya, dia belum tentu akan mendapatkan solusi, bahkan akan tertimpa problematika yang lebih besar. Karena agama tidak bisa dimasuki dari pintu cabang-cabang, ya, tetapi dia dari usul, dari prinsip-prinsip pokok, dari pokok-pokok ajaran itu. Nah, di sini seringkali terjadi ilusi itu dalam mencari solusi dari agama berdasarkan pada cabang-cabang masalah itu tadi. Nah, akibatnya ketika cabang itu diterapkan oleh orang, dipakai oleh orang, atau resep-resep cabang itu tadi dipakai oleh orang alih-alih menemukan solusi ternyata problematikanya makin besar, makin banyak. Oleh sebab itu dalam kaitannya dengan hukum, para ulama itu merumuskan usul atau prinsip-prinsip hukum itu melalui apa yang disebut sebagai maqasidus syariah. Bahwa syariat itu punya tujuan-tujuan besar, tujuan-tujuan utama, ya. Di dalam tujuan-tujuan utama itulah basis fundamental bagi semua ajaran-ajaran furu'. Bukan melihat furu' secara terpisah-pisah atau secara partikular dan parsial dari keseluruhan fungsi hukum dan syariat itu. Ini yang seringkali menyebabkan orang berpikir untuk masalah tertentu ini solusinya dari agama, masalah ini solusinya dari agama, seolah-olah melepaskannya dari usulnya, dari maqasidus syariahnya, dan itu justru akan menimbulkan komplikasi problematika baru. Setiap furu pasti punya maqasid syariah. Pasti dia kan sebagai cabang, dia kan berhimpun dalam suatu pokok.
Nah, jadi dari pokok itulah lahir cabang-cabang itu. Umpamanya kita misalnya bicara tentang nikah, apakah itu poligami atau nikah monogami, nikah secara keseluruhan itu fungsinya adalah pendidikan bagi manusia, ya, dan juga pembinaan bagi manusia. Dan dalam kerangka pendidikan dan pembinaan itu dua manusia yang berpasangan dalam suatu pernikahan mesti mengerti bahwa apa sih end game dari pendidikan dan pembinaan ini. Allah menjelaskan sakinah, mawaddah, rahmah, kan gitu. 3 end game atau tujuan akhir dari pernikahan yaitu mendapatkan sakinah, ketenangan. Karena manusia dengan mendapatkan ketenangan banyak persoalan itu selesai. Tidak perlu ada solusi khusus, tapi ketenangan akan mengakibatkan bahkan bagi banyak orang persoalan itu hanya karena hilangnya ketenangan. Iya, keterburu-buruan, kegelisahan, sakinah. Mawaddah adalah cinta kasih. Dengan cinta kasih banyak persoalan akan hilang lagi. Dan rahmah yang lebih tinggi lagi, yaitu kasih sayang. Bukan hanya kalau cinta kasih itu katanya mawaddah itu bersifat spesifik dan biasanya itu di awal, artinya datang karena ketertarikan orang pada charm pada charm pasangan lainnya, yaitu apakah akhlaknya, perilakunya, kecerdasannya, mungkin juga cara bicaranya atau postur tubuhnya atau apapun. Tapi kalau rahmat, enggak. Rahmat itu dia lebih universal. Jadi dia adalah bagian dari cinta kemanusiaan. Kasih sayang dalam pengertian. Jadi sakinah mawaddah warahmah juga menjadi makosidus syariahnya pernikahan, baik poligami maupun tidak. Monogami. Sehingga dari munculnya ketiga maksud itu tadi, pernikahan itu menjadi berfungsi positif terhadap pembinaan manusia dan unit sosial terkecil ini. Dan kalau sudah terbina keluarga itu, maka masyarakat di sekitarnya atau lingkungan kan sebagai suatu masyarakat kan unit terkecilnya kan keluarga. Kalau sudah keluarga-keluarga ini terbina, otomatis nanti masyarakat itu akan terbina untuk mencapai juga 3 hal itu, sakinah mawaddah dan rahmah. Nah dari situ solusi sudah bukan lagi bicara solusi per masalah demi masalah atau kasus demi kasus, enggak, solusinya sudah jauh lebih besar, lebih komprehensif. Gitu. Jadi kalau poligami menyebabkan kegelisahan seseorang yang dalam pernikahan tersebut atau mungkin juga kebencian, itu ya artinya poligami itu tidak memenuhi maksud-maksud atau prinsip-prinsip syariah itu. Ya pasti, dan juga lebih daripada itu timbulnya ini kan ceritanya mengajak orang untuk menyelesaikan persoalan HIV/AIDS itu tadi dengan berpoligami. Padahal persoalan manusia ini antara lain adalah dia harus mendidik nafsu dan syahwatnya, membina nafsu, syahwat. Ini kalau nggak dibina, nggak dididik, nafsu dan syahwat manusia ini nggak ada ujungnya. Maka dari itu ahli ma'rifat dan ahli suluk mengatakan sekiranya Pak Irman, seorang lelaki ini diberi seluruh perempuan yang ada di muka bumi ini, maka dia akan menunggu perempuan yang ada dalam kandungan ibu yang nggak pernah hamil. Nggak ada ujungnya. Nggak pernah ada ujungnya. Kalau mereka sudah menunggu itu nggak dapat, mereka mau cari apakah ada perempuan lain di planet lain. Begitu juga sebaliknya. Perempuan yang sudah diberikan, oke, ini seluruh lelaki di muka bumi, ini silakan kau miliki. Dia pasti berpikir juga yang ada dalam rahim-rahim ibu yang belum lahir, laki-laki yang belum lahir. Dan begitu juga ada kemungkinan di planet lain ada laki-laki. Jadi saya kira persoalan manusia itu membina nafsu itu sendiri adalah persoalan. Gitu. Jadi jangan jadikan akibat HIV/AIDS hanya dengan solusi yang sebetulnya pernikahan itu cuma bagian dari penyelesaian bagi manusia. Bagian dari penyelesaian yang membutuhkan kepada kesiapan lain. Perlunya manusia untuk menjaga nafsunya, perlunya manusia untuk lebih tenang dalam menghadapi persoalan, mendidik nafsunya, menundukkan juga potensi-potensi biologisnya pada akalnya. Nah, kalau nggak ada ini semua, menurut saya alih-alih memberikan solusi itu memberikan dampak yang lebih buruk gitu, karena tidak pernah orang bisa
memberikan suatu studi kuantitatif, ya, misalnya menyatakan bahwa mereka yang berpoligami ini semuanya hidupnya selesai dari persoalan macam-macam persoalan, kan enggak juga gitu. Dan juga tidak pernah ada studi mungkin ya bahwa orang yang sudah berpoligami tidak mungkin menyeleweng atau melakukan aktivitas seksual di luar pernikahan. Tidak pernah ada, tidak bisa dikatakan menjamin juga kan? Tidak bisa, justru itu maksud saya. Apabila nafsu manusia ini dilampiaskan, dibiarkan liar, dia akan terus mencari sesuatu yang baru, dan bukan hanya sekedar, mohon maaf ini, bukan sekedar untuk mendapatkan momen tertentu dalam hubungan seksual yang disebut sebagai orgasme. Bukan hanya itu, ini kan masalah power, masalah dominasi. Manusia pada akhirnya mencari dominasi itu, mencari apa yang lack in himself, apa yang kurang dalam dirinya, dan itu nggak ada batasnya. Jadi makanya dalam masalah ini manusia harus kembali kepada mendidik jiwanya, mendidik potensi-potensi biologisnya untuk dapat dikendalikan oleh potensi akalnya yang diletakkan dalam konteks moral yang lebih tepat. Nah, karena itu menurut saya bukan hanya poligami bukan solusi bagi HIV/AIDS, karena solusi bagi HIV/AIDS itu adalah pendidikan seks, ya, juga pengendalian hawa nafsu bagi mereka yang sudah menikah maupun belum, bagi mereka yang sudah berpoligami maupun belum. Jadi ini terkena pada semua. Dan juga persoalan tentang pemahaman tentang bagaimana melakukan hubungan yang lebih higienis dan sehat dan seterusnya. Dan solusi langsung bagi persoalan HIV/AIDS ya solusi medis. Gitu kan, ini ada solusi yang bersifat kuratif, artinya setelah kejadian itu terjadi, setelah apa yang disebut sebagai wabah HIV/AIDS itu terjadi, ada solusi sebelum penyakit-penyakit seksual itu menulari kita, ya kebersihan, pendidikan tentang seks, ya pentingnya orang itu membina nafsunya dan tidak membiarkannya tanpa batas dan tidak bergonta-ganti pasangan, pentingnya komitmen dan lain sebagainya, Pak. Jadi ada serangkaian hal yang harus dilakukan dalam rangka pernikahan itu menjadi solusi. Bukan hanya poligami tapi pernikahan secara keseluruhan. Nah, kebolehan dalam Islam untuk menikahi lebih dari satu perempuan, ini mesti kita posisikan di mana dalam konteks mungkin sejarah syariah, sejarah pembentukan hukum Islam, atau mungkin dalam konteks sosial. Dalam maqasid syariah dijelaskan semua hukum itu dalam rangka kemuliaan manusia, dalam rangka keutamaan manusia, dan dalam rangka kesempurnaan manusia. Lalu mereka membagi kesempurnaan yang bersifat primer, yaitu kesempurnaan jiwanya, akalnya, dan sebagainya. Yang primer yang bersifat esensial, ada kesempurnaan sosial yang bersifat sekunder, ada kesempurnaan ya bonus-bonus lah, keutamaan-keutamaan. Nah, apabila manusia tidak bisa menemukan semua itu dalam menjalankan suatu hukum, maka hukum itu ada. Jadi banyak juga hukum itu ada justru untuk menyelesaikan persoalan yang darurat, ya. Jadi saya selalu ngomong, tidak semua hukum itu harus dijalankan. Bahkan ada orang yang tidak perlu menjalankan suatu hukum seumur hidupnya, seperti hukum perang. Ada orang yang tidak terkena ujian perang seumur hidupnya, terus jangan bilang, wah saya belum menjalani perang ini, belum menjalani perang. Oleh sebab itu perang ini harus kita ciptakan dalam rangka saya mau menjalankan hukum perang yang dalam banyak ayat Quran dijelaskan. Wah ini kan gila, karena perang itu adalah suatu situasi darurat. Ketika Anda terpaksa atau suatu masyarakat terpaksa jatuh pada peperangan, dalam perang, ini loh hukum Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang terlibat perang, begini harusnya. Perang itu tidak boleh melampaui batas, perang itu harus tetap menghormati hak-hak musuh,
tidak boleh menawan musuh dengan cara yang menghina, tidak boleh melakukan mutilasi, bla bla bla, panjang lebar. Paham ya? Ya. Tapi kalau orang tidak pernah terkena ujian perang, bagaimana? Nggak perlu jalanin hukum itu, justru menghindari perang itu sendiri adalah suatu kebaikan. Makanya perdamaian itu lebih utama dari peperangan dalam agama. Perdamaian, selama kita bisa mendapatkan keadilan dengan jalan damai, ya harus jalan damai yang diutamakan, bukan jalan perang. Tidak bisa baru kan gitu contoh. Begitu juga dengan pernikahan. Apabila manusia itu tidak ada kepentingan, tidak ada kemaslahatan untuk menambah istri, kemaslahatan yang dia lihat rasional dan bukan emosional atau nafsu, ya ngapain? Itu menurut saya. Jadi dia boleh ketika memang sudah tercipta sebab-sebab bagi kemaslahatan untuk pernikahan poligami. Kalau tidak perlu. Dan terlalu banyak hal yang seperti itu dalam agama. Terlalu banyak hukum yang tidak perlu dijalankan hanya sekedar karena ada gitu. Dan syarat-syarat yang antum maksud atau kondisi-kondisi yang antum maksud juga kan yang bersifat mungkin ya partikular, individual, bukan yang bersifat publik seperti HIV/AIDS. Iya, tidak bisa. Itu kan artinya mau memberikan solusi individual bagi persoalan sosial. Karena problem sosial kan harus ditangani secara sosial, secara kolektif dan menggunakan kebijakan negara, masyarakat secara keseluruhan. Ada sebuah konsensus bersama. Nggak bisa nyuruh orang ayo semuanya poligami. Nanti akhirnya menjadi malapetaka baru. Gitu. Khususnya kalau kita lihat Pak Herman di Jawa Barat yang kondisinya tampaknya juga data lain menunjukkan tingkat perceraian sangat tinggi. Nah, kalau tingkat perceraian sangat tinggi dan sebagian besar perceraian itu karena faktor ekonomi, nyuruh orang poligami kan tambah yang pertama bisa rubuh. Iya. Ngerti nggak? Ngerti. Ya. Oke. Ini sebenarnya ada isu yang tidak terkait tapi mungkin para pemirsa kita ingin mendengar nih pendapat antum. Ini sama saja terkait dengan poligami dan HIV/AIDS. Ini kemarin kita mendengar kabar yang ya sebenarnya tidak mengejutkan juga sih bagi saya, Sat. Jadi memang kita tidak bisa berharap banyak terhadap kebijakan atau terhadap sikap pejabat di negara ini dalam soal-soal toleransi terhadap pendapat, mazhab atau aliran yang berbeda dengan yang mayoritas. Kemarin itu Wali Kota Bandung meresmikan gedung dakwah ANAS atau Aliansi Anti Syiah. Beliau mengatakan bahwa ini sudah kewajiban dia sebagai birokrat meresmikan gedung dakwah. Dia tidak melihat ANAS-nya siapa begitu. Ini masjid, fasilitas dakwah ya harus diresmikan sebagai pejabat. Nah, antum bagaimana melihat? Ya, pertama menurut saya pejabat yang seperti ini pejabat yang buta ya terhadap apa itu yang disebut sebagai politik sebagai kebijakan umum. Politik itu adalah kebijakan politisi, itu menjalankan kebijakan bagi kemaslahatan orang banyak. Apa yang dia lakukan itu bukan hanya tidak menjalankan politik, bahkan buta politik ya, tapi juga merusak politik. Karena dia sedang menjalankan suatu kebijakan yang sangat merugikan orang banyak. Karena sangat sedikit orang itu yang ANAS, pro ANAS. Sementara kan jabatan dia itu menuntut dia untuk melakukan apapun sehari-hari itu demi kepentingan orang banyak. Kalau tidak bisa semua orang yang paling banyak. Dan orang yang paling banyak pasti bukan ANAS di Bandung. Itu yang pertama menurut saya, tanggapan. Yang kedua, tipikal pejabat seperti ini, tipikal pejabat yang tidak tahu apa yang dia lakukan. Buktinya dia tidak tahu. Kalau dia tahu ini ANAS, dan ANAS itu adalah organisasi kebencian, mempromosikan kebencian dan permusuhan kepada kelompok lain, maka itu sudah istilahnya berat, sangat berat. Jadi ada pepatah Arab yang bilang begini, kalau dia
tahu. Kalau dia tidak tahu itu musibah. Tapi kalau dia tahu itu musibah lebih besar. Jadi anggap aja ini dia tidak tahu, itu sudah musibah. Kalau dia tahu bahwa ini anas, musibah itu a'dhamu, berarti musibahnya lebih besar. Nah, dan persoalan lagi-lagi ini di Jawa Barat. Jadi tadi ini kita masih dalam konteks Jawa Barat ya, dua-duanya di Bandung. Menurut saya Jawa Barat itu memang sudah menjadi guys sangkar organisasi-organisasi seperti ini gitu ya. Yang sangat disayangkan sekali. Jadi mereka terang-terangan, dan Anas kan memang bentukannya dan basisnya di Jawa Barat. Sepertinya memang pusatnya ya di Bandung itu ya. Itu kan gedung pusat ya. Dan ini menurut saya perlu penanganan khusus ya, tentang bahwa keberadaan Anas bukan merugikan Syiah saja. Keberadaan Anas merugikan bangsa secara keseluruhan. Karena kalau ada Anas dan dibiarkan, potensi untuk munculnya tandingan Anas itu terbuka lebar. Berarti negara ini sedang memfasilitasi perang saudara, akan memfasilitasi konflik horizontal. Yang ketika itu terjadi, nggak akan ada orang yang untung, semuanya akan rugi. Itu. Iya, anti mungkin kalau anti itu pada hal-hal yang memang abstrak dan bersifat jelas keburukan, misalkan anti kejahatan gitu kan, anti korupsi itu ya kan. Ini kan anti terhadap kelompok. Ya, ini kan bakal memicu tadi respon yang bisa jadi sama begitu kan terhadap mereka, dan ini tidak baik spiral kebencian ini kan. Ya, dan itu potensi perang saudara. Jadi seperti misalnya kalau orang, kebetulan mungkin sebagian orang Syiah tidak mau ya, pastinya mungkin sebagian besar tidak mau. Tapi kalau berpikir misalnya bikin aliansi anti Anas, terus difasilitasi juga, minta difasilitasi juga oleh negara, ya terpaksa difasilitasi. Nah, ini kan berarti kita sedang menyiapkan ring tinju. Silakan nih. Ayo Bandung kita jadikan sebagai ring tinju, dua organisasi ini bertarung. Wah, ini kan suatu kebodohan betul ya. Iya. Saya kira juga mungkin orang Sunda itu sangat toleran juga kan. Kita tahu budayanya sangat kaya dengan budaya-budaya sangat adaptif terhadap budaya-budaya. Ya. Saya pikir memang agak ironi ya kalau ini tumbuh di tengah-tengah orang Sunda. Tapi saya ingin mungkin Bandung secara spesifik ini kan memang sudah percampuran ya, macam-macam pendatang dan seterusnya. Dan juga tampaknya organisasi anti Syiah seperti Anas ini ingin merekrut kalangan mahasiswa yang relatif lebih dangkal pemahamannya tentang agama, jadi atau orang-orang kampus yang tidak tahu agama tapi punya semangat keagamaan, akhirnya dicekoki tentang bahaya Syiah dan seterusnya. Ini yang ingin saya minta pendapat antum, Zat. Ini Pak birokrasi atau birokrat menanggapi hal-hal semacam ini tuh seringkali mengatakan bahwa ini kewajiban dia memberikan SK, ada orang minta SK menteri untuk organisasi ini, untuk kewajiban. Artinya seperti tidak peduli untuk melihat ini kan Syiah, mazhab, ini kan sesuatu yang harusnya diketahui sama mereka kan. Tapi kesannya mereka tidak mau tahu, yang penting ada orang mengajukan permohonan mendirikan organisasi, ya kita kasih SK. Iya, tadi seperti saya bilang, jadi kalau asumsinya tidak tahu itu sudah musibah. Ini bencana bagi suatu negeri, kota, apabila pejabatnya itu tidak tahu melakukan sesuatu yang dia tidak tahu. Tapi kalau dia tahu dan dia tetap melakukan yang salah, ini musibahnya juga lebih besar. Berarti dia bagian dari agenda kebencian, berarti dia bagian dari kelompok yang sedang mempromosikan kebencian dan permusuhan. Itu lebih parah lagi. Jadi kalau sekarang misalnya wali kota ini Ubed, bukan Yana Mulyana. Ya. Pak Yana ini pelaksana tugasnya. Nah, Pak Yana ini kalau kita tanya, kamu tahu nggak apa itu Anas, apa itu Syiah lah. Terus dia menunjukkan ketidaktahuan, itu tetap kita harus kecam perbuatannya meresmikan. Karena apa? Kamu masa melakukan sesuatu yang tidak kamu ketahui. Tapi kalau dia bilang, ya saya tahu ini aliran sesat, ini harus kita kecam double. Karena dia sedang menjalankan misi Anas. Jadi double kita harus kecam kalau dia memang menjustifikasi perbuatannya, ya Syiah itu berbahaya begini dan seterusnya. Sementara dia tahu
bagian dari warga Bandung itu adalah masyarakat atau penganut Syiah, ya berarti kita harus double kecam dia, harus double kita lawan dia, dan kita katakan Anda tidak layak menjadi pejabat publik karena Anda ini berkomplot dengan sebagian orang, sebagian kecil yang menyebarkan kebencian, ya, sebagian kecil mendeklarasikan kebencian, sebagian kecil orang yang hendak menyandra aspirasi kebanyakan orang untuk hidup toleran dan menawan mereka dalam pertarungan tanpa henti. Anda bagian dari persoalan, oleh sebab itu Anda mundur. Saya kira begitu. Baik, Seth, terima kasih. Dan saya juga mungkin perlu mengingatkan kepada para pemirsa, di video-video kami sebelumnya kami sudah beberapa kali mengulas Anas, dan kami menunjukkan bahwa sebagian simpatisan, aktivis dari Anas itu terkait dengan aktivitas-aktivitas yang terindikasi mengarah pada terorisme dan juga kekerasan kelompok-kelompok teror. Demikian perbincangan kami, para pemirsa sekalian. Semoga bisa menambah pengetahuan dan informasi. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan jangan lupa subscribe dan like video-video kami. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.